mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kakak Cynthia mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus untuk mengurapi, memberkati kami semua. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya Engkau Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, 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 amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya, mari kita memuji Tuhan adik-adik semua. Ayo bangkit berdiri, kita mau bilang dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus di dalam Yesus. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus.
dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau terus menyembah Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita, bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita semua sehari-hari. Mari kita mau bilang dengan pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dari awal kita ulang pujian ini, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Semua bilang, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Semua panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau arti bagiku. Kau segalanya bagiku. Dari awal kita mau katakan, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami, ya Yesus.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu hari ini ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah membesarkan nama Tuhan ya dengan semangat ya. Nah, kita sudah naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ikuti kakak berdoa ya, lipat tangannya, pejamkan matanya. Yuk, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan masih menolong kami, penyertaan Tuhan sampai hari ini kami masih dapat rasakan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan Tuhan, buat kesehatan kami yang Tuhan sudah berikan buat kami sampai hari ini. Tuhan, kami sudah membesarkan nama-Mu, kami sudah memuji nama Tuhan hari ini. Tuhan sebentar juga mau menolong kami, biarlah Roh Kudus membimbing kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka firman ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin adik-adik ya, kita mau menyiapkan Alkitab kita. Yuk kita mau siap mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau buka Alkitabnya di Lukas ya adik-adik, di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ya. Kakak juga mau buka ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, di situ cerita tentang seseorang yang bernama, adik-adik pasti tahu ya, Zakheus ya. Ceritanya sudah familiar kita dengar ya adik-adik ya. Nah, tapi kita lebih lagi mau mengerti tentang firman ini melalui Zakheus ya adik-adik. Nah, kakak mau baca ayat 1 sampai 10, adik-adik simak di dalam Alkitabnya ya. Nah, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya adik-adik, nah dari ayat 1 sampai 10 cerita tentang Zakheus ini sudah jelas adik-adik. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai ya adik-adik, seorang yang kaya dibilang dalam Alkitab tadi. Nah, dia juga seorang pemungut cukai adik-adik. Ya, pada zaman dulu Zakheus itu seorang pemungut cukai adik-adik. Pemungut cukai itu meminta uang secara paksa kepada orang-orang ya. Jadi makanya Zakheus itu banyak tidak disukai sama orang-orang ya adik-adik ya, karena dia sering meminta uang dengan paksa ya adik-adik. Nah, akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus ada kabar Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, kabar ini didengarlah sama si Zakheus. Hanya Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia lari ke kota Yeriko. Dia datang ke kota Yeriko. Nah, saking banyaknya orang dan badan Zakheus ini
kecil adik-adik, bahkan disebut juga pendek. Nah, dia karena dia pendek, dia gampang larinya, ya. Di tengah-tengah orang banyak dia lari, dia melalui banyak orang itu, lalu dia naik ke pohon ara. Dibilang di dalam Alkitab, lalu si Sakeus ini naik ke atas pohon ara, adik-adik. Nah, pada saat dia naik, Tuhan Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon ara itu. Lalu sama Tuhan Yesus disuruh turun. Karena dibilang apa adik-adik? Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita buka Alkitabnya lagi adik-adik ya. Nah, di situ dibilang apa di ayat 5? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun," katanya. "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dibilang gitu. Tuhan Yesus bilang kepada Sakeus. Lalu ayat 6 apa? Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, Sakeus kaget. Kok dia, Tuhan Yesus baik banget ya, mau menerima aku, katanya gitu. Padahal aku orang yang berdosa, dia bilang gitu. Aku sangat banyak tidak disukai orang, tetapi Tuhan Yesus malah mau datang ke rumah Sakeus ya. Nah, di ayat 7 dibilang lagi, karena banyaknya orang di situ adik-adik, orang-orang itu juga bingung, kenapa kok Tuhan Yesus mau datang ke rumah seperti Sakeus ini, rumah orang yang berdosa, banyak tidak disukai orang, ya adik-adik ya. Dari cerita Alkitab ini kan Sakeus seperti itu. Nah, tapi dibilang apa di ayat 8 adik-adik, kita baca lagi ya. Ayat 8, lalu tetapi ya Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, Sakeus langsung berkata begitu pada saat ketemu Tuhan Yesus. Sakeus mempunyai iman seperti itu untuk berkata, untuk mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah ia peras dari orang-orang lain itu. Ya adik-adik. Nah, lalu kata Yesus berkata apa? Di ayat 9-nya, yuk kita baca lagi. Ayat 9-nya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ya, dilanjutkan ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya adik-adik. Nah, di sini dari cerita 7, 8, 9 terjadi pertobatan Sakeus ya adik-adik. Tuhan Yesus menolong Sakeus untuk bertobat. Melalui Yesus Sakeus bertobat ya adik-adik. Bertobat itu apa adik-adik? Bertobat itu dari orang yang berdosa menjadi orang yang mempunyai hidup yang baru. Hidup yang lama ditinggalkan, terus dia menjadi hidup yang baru ya adik-adik, menjadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti adik-adik juga di rumah ya, anak-anak sekolah minggu hebat-hebat ya, tapi jangan lupa walaupun ibadah kita seperti ini ya adik-adik, tapi kita tetap harus baca firman Tuhan, harus takut akan Tuhan, karena kita tahu walaupun kita tidak datang ke gereja, tapi selalu Tuhan ada dalam hati dan pikiran kita ya adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus apa adik-adik datang ke dunia ini untuk menolong orang-orang yang berdosa. Ya, kalau dia menolong untuk orang-orang yang berdosa, berarti semua orang, Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Karena semua orang itu pasti berdosa ya. Jadi kalau kalian punya dosa yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, tapi adik-adik bisa menceritakan itu kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui kita berdoa ya, minta pengampunan dari Tuhan, minta Roh Kudus mengampuni hati kita agar lebih baik lagi, dan minta Roh Kudus supaya kita tidak berbuat dosa lagi adik-adik. Nah, sekarang firman Tuhan sampai di sini. Ya, sekarang kakak mau kasih ayat Mas di Lukas 19 ayat 10-nya ya. Yuk kita baca ayat 10. "Sebab anak manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu kali lagi, Lukas 19 ayat 10 ayat mas kita. Yuk kita baca sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik pahami bahwa dimanapun kita berada, dimanapun walaupun ibadah kita seperti ini, kita tetap harus takut akan Tuhan. Jangan kita lupa berdoa setiap hari ya adik-adik. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kita juga mau berdoa, mau menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu baik melalui Zakeus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang selalu Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap apa yang kami perbuat Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, tetapi Tuhan, kami pasti menerima berkat Tuhan yang luar biasa hari ini melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. God bless you.